Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Laras Hasanah, tempat di mana setiap luka hati disapa dengan kelembutan, setiap keresahan ditenangkan oleh ayat-ayat Allah, dan setiap kehilangan dijelaskan dengan makna yang lebih dalam. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan banyak orang, kehilangan. Kehilangan cinta, kehilangan harapan, kehilangan pekerjaan, kehilangan orang yang dicintai, bahkan kehilangan diri sendiri. Dan mungkin kamu sedang berada di titik itu saat ini. Sebuah fase ketika kamu bertanya dalam hati, kenapa Allah membiarkan aku kehilangan semuanya? Kenapa segalanya terasa direnggut sekaligus? Apa salahku? Apa ini hukuman? Atau ini tanda bahwa Allah sudah tidak sayang lagi? Tenang, di video ini kita akan membahas rahasia di balik kehilangan. Rahasia yang seringkali baru kita pahami setelah waktu berlalu jauh. Tapi hari ini, mari kita pahami bersama dengan hati yang perlahan-lahan dibuka dan jiwa yang mulai belajar merelakan. Ada masa dalam hidup ketika semuanya terasa bergerak terlalu cepat. Orang-orang yang dulu kamu percayai mulai menjauh. Rencana-rencana yang kamu susun rapi tiba-tiba runtuh. Doa yang kamu panjatkan setiap malam terasa tidak pernah mendapatkan jawaban. Seolah-olah tanpa peringatan, hidup mencabut satu persatu hal yang kamu genggam. Kamu kehilangan pekerjaan, lalu kamu kehilangan orang yang kamu kira akan selalu di sampingmu. Lalu kamu kehilangan semangat, lalu kamu mulai kehilangan dirimu sendiri. Dan entah bagaimana, tangis itu sudah terlalu sering mengalir. Bahkan kamu tidak ingat terakhir kali tertawa tanpa pura-pura. Pada titik itu, kamu mungkin merasa marah kepada keadaan, marah kepada diri sendiri, dan mungkin marah kepada Allah. Kalau engkau sayang, kenapa engkau ambil semuanya? Tapi di balik semua kegelisahan itu, sesungguhnya ada sesuatu yang sedang Allah lakukan. Sesuatu yang tidak kamu lihat, tapi sedang berjalan dengan sempurna. Allah tidak pernah membiarkanmu kehilangan tanpa sebab, dan tidak pernah ada satupun kehilangan yang terjadi tanpa makna. Namun, sebelum kamu memahami rahasianya, Allah perlu membuatmu tenang dulu. Dia perlu mengosongkan hatimu dulu. Dia perlu menarikmu kembali kepadanya. Sebab selama ini hatimu terlalu penuh oleh dunia, terlalu penuh oleh bayangan seseorang, terlalu penuh oleh rencana-rencanamu sendiri. Dan Allah tahu, jika Dia tidak mengambil sesuatu darimu, kamu tidak akan pernah kembali kepadanya. Karena itu satu persatu Allah ambil, bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk menyelamatkanmu dari kehancuran yang lebih besar. Di balik kehilangan itu, Allah sedang membuka pintu baru. Tapi sebelum pintu terbuka, Allah harus menutup pintu lama terlebih dahulu. Dan proses menutup pintu itu seringkali terasa seperti kehilangan. Namun, bukan kehilangan yang sesungguhnya, melainkan pembersihan. Pembersihan hati, pembersihan jalan hidup, pembersihan dari orang-orang yang tidak layak untuk masa depanmu. Pembersihan dari rencana-rencana yang sebenarnya tidak baik untukmu. Pembersihan dari dunia yang membuatmu lupa arah. Saat Allah mencabut sesuatu, itu bukan akhir. Itu adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Dan bab ini baru permulaan.
ada satu hal yang jarang kita sadari. Allah tidak pernah menghancurkan sesuatu kecuali ada sesuatu yang lebih indah yang ingin Dia bangun di tempat itu. Tapi proses menuju keindahan itu seringkali dimulai dari retaknya harapan, retaknya kepercayaan, retaknya hubungan, retaknya hidup yang kamu kira sudah aman. Dan yang paling menyakitkan, retaknya hati. Kamu mungkin bertanya dalam diam, kenapa harus begini? Ya Allah, kenapa Engkau biarkan aku jatuh justru ketika aku sedang berusaha menjadi lebih baik? Namun ada satu rahasia yang jarang orang tahu. Hati yang tidak pernah retak tidak akan pernah bisa ditembus cahaya Allah. Selama ini hatimu terlalu keras oleh dunia, terlalu penuh oleh manusia, terlalu sesak oleh luka lama yang kamu paksa untuk kamu lupakan. Maka Allah membiarkan hatimu retak supaya cahayanya bisa masuk ke dalam celah itu. Retak itu bukan hukuman. Retak itu adalah ruang bagi Allah untuk menyentuhmu di bagian yang paling dalam. Terkadang Allah tidak mengangkat bebannya, tapi menguatkan kamu. Ada doa yang kamu panjatkan tiap malam, ya Allah, ringankan bebanku. Dan kamu merasa tidak ada yang berubah. Bebannya tetap berat, masalahnya tetap sama. Air mata tetap jatuh dengan frekuensi yang sama. Tapi tanpa kamu sadari, yang berubah ternyata kamu. Kamu yang dulu mudah goyah, kini lebih kuat. Kamu yang dulu rapuh, kini lebih mampu bertahan. Kamu yang dulu hanya menangis, kini mulai belajar berdiri lagi. Allah tidak menghilangkan ujiannya, karena Dia sedang mengangkat derajatmu melalui rasa sakit itu. Allah tahu kapan waktu yang tepat untuk menolongmu, tapi Dia juga tahu kapan waktu yang tepat untuk menguatkanmu terlebih dahulu. Kehilangan itu bukan sekadar kehilangan. Itu adalah latihan jiwa. Dan setiap latihan selalu sakit, tapi juga selalu membentuk sesuatu. Allah mengambil karena Dia melihat apa yang tidak kamu lihat. Kadang kamu marah karena orang yang kamu cinta pergi. Padahal kamu sudah berjuang. Kamu sudah sabar, kamu sudah melakukan semuanya, atau setidaknya kamu pikir begitu. Tapi Allah melihat masa depan. Allah melihat isi hati manusia. Allah melihat niat yang kamu tidak pernah tahu. Dan mungkin Dia yang kamu kejar itu sebenarnya akan melukaimu lebih dalam di masa depan. Atau mungkin dia bukan takdirmu. Atau mungkin Allah sedang menggantikan dia dengan seseorang yang jauh lebih baik. Yang jelas, Allah tidak pernah mengambil sesuatu kecuali Dia ingin memberimu sesuatu yang lebih aman untuk hatimu. Kamu tidak kehilangan, kamu sedang dibersihkan. Ini bagian yang paling sulit dipahami oleh banyak orang. Ketika Allah mengambil seseorang dari hidupmu, itu bukan semata-mata kehilangan. Itu adalah pembersihan. Allah membersihkanmu dari orang yang tidak jujur, orang yang hanya singgah, orang yang tidak pernah benar-benar tulus, orang yang akan menghalangi takdirmu, orang yang tidak bisa berjalan bersamamu menuju masa depan, atau bahkan orang yang kamu cintai terlalu besar sehingga kamu lupa mencintai Allah. Maka kehilangan itu bukan kehancuran. Kehilangan itu adalah bentuk perlindungan. Allah mengambil untuk menyelamatkanmu. Allah meretakkan hatimu untuk memasukkan cahayanya. Dan pada akhirnya nanti kamu akan mengerti bahwa retak itu adalah titik balik. Retak itulah yang mengantar kamu kembali kepada Allah. Retak itu
justru yang membuatmu utuh kembali. Ada masa dalam hidup ketika kamu merasa seperti berdiri di tengah padang luas yang kosong. Orang-orang yang dulu kamu kira akan tinggal justru pergi tanpa penjelasan. Rencana yang kamu susun rapi tiba-tiba runtuh, dan harapan yang kamu genggam erat seolah hilang di antara jari-jarimu. Pada titik itu, mungkin kamu merasa Allah tidak mendengar. Mungkin kamu merasa Allah membiarkanmu terluka sendirian. Mungkin kamu merasa hidupmu kehilangan arah. Tapi sebenarnya di balik kehilangan itu ada proses besar yang sedang Allah jalankan. Dan proses itu adalah pemindahan sandaran. Allah melucuti peganganmu satu persatu. Kamu selama ini terlalu bersandar pada manusia, pada perhatian seseorang, pada janji seseorang, pada kehadiran seseorang. Dan ketika mereka pergi, duniamu runtuh. Tapi tahukah kamu, Allah tidak membiarkan itu terjadi tanpa alasan. Allah sedang mengembalikanmu pada sandaran yang seharusnya. Allah tidak ingin kamu bersandar pada sesuatu yang bisa hilang. Allah tidak ingin hatimu mengikat diri pada sesuatu yang sementara. Allah tidak ingin kamu memberikan seluruh hidupmu kepada sesuatu yang tidak kekal. Maka setiap kehilangan yang terjadi adalah tanda bahwa Allah berkata, sandaran itu tidak cukup untukmu. Sandarlah padaku sepenuhnya. Manusia pergi bukan karena kamu tidak cukup baik. Manusia pergi karena mereka bukan tempatmu menggantungkan hatimu. Karena hati manusia terlalu rapuh untuk memikul kebutuhan jiwamu. Dan agar kamu sadar, Allah melepaskannya darimu. Ketika jalanmu dikosongkan, Allah ingin mengisi dengan yang lebih baik. Kamu selama ini menjaga sesuatu yang sebenarnya tidak cocok. Sesuatu yang kamu paksa masuk dalam hidupmu. Sesuatu yang kamu perjuangkan mati-matian. Padahal ia tidak pernah ditulis untukmu. Dan Allah dalam kelembutan yang seringkali tidak terlihat mengosongkan jalanmu. Bukan untuk menyiksamu, bukan untuk membuatmu patah, dan bukan untuk menunjukkan bahwa kamu tidak pantas. Justru sebaliknya, karena kamu terlalu pantas untuk sesuatu yang lebih baik. Apa yang Allah ambil darimu hari ini adalah sesuatu yang akan kamu syukuri di hari nanti. Kamu mungkin belum melihatnya sekarang, tapi akan tiba hari ketika kamu melihat ke belakang dan berkata, "Ya Allah, ternyata Engkau menjagaku dari sesuatu yang akan menghancurkanku." Allah sedang membuka ruang untuk takdir yang lebih tinggi. Kadang sesuatu tidak berhasil bukan karena kamu kurang usaha, tetapi karena Allah ingin memberimu sesuatu yang jauh lebih tinggi dari apa yang kamu minta. Doamu mungkin kecil, tapi rencana Allah besar. Doamu mungkin sempit, tapi rencana Allah luas. Kamu meminta seseorang yang kamu cinta tetap tinggal, tapi Allah ingin mengirim seseorang yang bisa menghargaimu lebih dalam. Kamu meminta pekerjaan yang kamu sukai tidak hilang, tapi Allah ingin menggantinya dengan rezeki yang lebih berkah. Kamu meminta hidupmu tetap seperti dulu, tapi Allah ingin menaikkan derajatmu melalui perubahan besar yang terasa menyakitkan di awal. Kadang Allah tidak menjawab dengan cara yang kamu mau, namun Dia menjawab dengan cara yang terbaik untuk jiwamu. Dan itu cukup. Kamu tidak ditolak kehidupan. Kamu sedang dipindahkan oleh Allah. Pernahkah kamu merasa ditolak? Seperti apapun usaha yang kamu lakukan,
selalu mentok, seperti pintu-pintu tertutup tanpa alasan. Kamu mungkin berpikir, kenapa hidupku seperti menolak aku? Padahal kenyataannya bukan begitu. Kehidupan tidak sedang menolakmu. Kamu sedang dipindahkan dari arah yang salah, dipindahkan dari tempat yang bukan takdirmu, dipindahkan dari orang yang tidak baik untuk masa depanmu, dipindahkan dari sesuatu yang akan membuat jiwamu jauh dari Allah. Pemindahan itu rasanya pahit, gelap, sunyi, dan seringkali membuatmu bertanya-tanya. Tapi ingat, pemindahan dari Allah selalu menuju tempat yang lebih aman, meski prosesnya terasa menyakitkan. Dan dalam semua kehilangan yang kamu alami, Allah tidak pernah pergi. Allah hanya sedang membimbingmu keluar dari jalan yang tidak ditulis untukmu, sampai akhirnya kamu tiba di jalan yang benar-benar milikmu, jalan yang menjadi takdirmu, jalan yang sudah Allah siapkan sejak lama. Ada masa ketika kamu merasa seluruh isimu hilang, perasaanmu seperti tidak memiliki tenaga untuk mencintai lagi, tidak punya keberanian untuk berharap lagi, tidak sanggup menerima satupun beban tambahan dalam hidupmu. Kamu merasa kosong, dan kekosongan itu menakutkan karena sebelumnya kamu selalu punya sesuatu untuk digenggam, seseorang, harapan, rencana, atau mimpi. Tapi sekarang seakan-akan Allah mengambil semuanya, meninggalkan kamu sendirian dengan hatimu yang kosong. Namun di balik rasa kosong itu, ada rahasia besar yang jarang sekali kita sadari. Satu, Allah mengosongkan hatimu dari dunia agar Ia bisa mengisinya dengan cahaya. Hati manusia adalah wadah, dan wadah yang penuh tidak bisa diisi apapun lagi. Jika hatimu penuh dengan bergantung pada manusia, penuh dengan rencana yang kamu bangun berdasarkan kehendakmu sendiri, atau penuh dengan luka-luka lama yang tidak kamu lepaskan, bagaimana mungkin Allah memasukkan sesuatu yang lebih indah ke dalamnya? Maka Allah mengosongkan hatimu, bukan untuk membiarkanmu hancur, tapi agar kamu punya ruang untuk disembuhkan, ruang untuk dikuatkan, ruang untuk dipimpin menuju takdirmu yang baru. Kekosonganmu bukan tanda kekalahan. Kekosonganmu adalah tanda bahwa proses pengisian akan segera dimulai. 2. Ada hal-hal yang tidak bisa kamu terima jika kamu masih penuh. Allah tahu betapa kamu selama ini terlalu takut kehilangan. Kamu merangkul banyak hal karena cemas jika melepasnya kamu akan runtuh. Padahal kamu tidak sadar, yang kamu genggam itu justru menahanmu dari naik ke level hidup berikutnya. Seperti burung yang tidak bisa terbang karena sayapnya diikat beban kecil, kamu pun tidak bisa terbang tinggi karena hatimu penuh oleh hal-hal yang seharusnya kamu lepaskan. Maka Allah mengosongkan satu persatu peganganmu, dan proses itu rasanya seperti luka. Namun tanpa Allah mengambilnya, kamu akan tetap berada di tempat yang sama, pada hidup yang sama, dengan rasa sakit yang sama. Ada masa ketika Allah harus mengeluarkanmu dari sesuatu secara paksa, karena kamu tidak berani keluar sendiri. 3. Allah mengambil sebelum mengganti. Inilah sunatullah. Setiap kali Allah ingin memperbaiki hidup seseorang,
Prosesnya selalu sama. Allah mengambil dulu, baru Allah mengganti. Ambil rasa nyaman yang salah agar kamu menemukan kenyamanan yang benar. Ambil seseorang yang tidak ditulis untukmu agar kamu bisa bertemu seseorang yang benar-benar menjadi takdirmu. Ambil pintu yang selama ini kamu paksa untuk tetap terbuka agar kamu bisa melihat pintu lain yang jauh lebih besar. Ambil dunia dari genggamanmu agar kamu bisa menggenggam iman lebih erat daripada masa-masa sebelumnya. Tidak ada yang Allah ambil tanpa Ia menyiapkan pengganti, dan penggantinya selalu lebih baik. Tapi karena kamu manusia, kamu melihat kehilangan, sementara Allah melihat pemindahan. Kamu melihat kekosongan, sedangkan Allah melihat ruang. Kamu melihat kehancuran, tapi Allah sedang melihat pembangunan ulang. 4. Ada luka yang Allah beri untuk memaksa jiwamu dewasa. Tidak semua orang kuat dengan cara yang sama. Ada yang kuat karena pengalaman, ada yang kuat karena pilihan, ada yang kuat karena tempaan hidup. Dan kamu dikuatkan Allah melalui kehilangan yang terasa tidak masuk akal. Allah tidak ingin mematahkanmu. Allah hanya ingin membawamu ke tingkat kedewasaan batin yang lebih tinggi. Kedewasaan yang tidak mungkin kamu capai jika kamu masih bergantung pada manusia. Jika kamu masih takut sendirian, jika kamu masih berharap hidup berjalan sesuai keinginanmu. Ada luka yang membuatmu menangis, tapi pada akhirnya mengubahmu menjadi versi dirimu yang jauh lebih dalam, lebih bijak, lebih tenang, dan lebih dekat kepada Allah. Dan luka itu Allah yang izinkan terjadi, karena tanpa luka itu kamu tidak akan pernah sampai pada ketenangan seperti yang sedang Allah siapkan untukmu. 5. Tidak, kamu tidak sedang ditinggalkan. Kamu sedang dipersiapkan. Jika kamu merasa sendiri sekarang, itu bukan karena Allah meninggalkanmu. Justru ini adalah fase ketika Allah paling dekat denganmu. Tapi kedekatan itu tidak hadir dalam bentuk yang kamu duga. Bukan dalam bentuk kemudahan. Bukan dalam bentuk orang-orang yang merangkul, bukan dalam bentuk hidup yang lancar. Kedekatan itu muncul dalam bentuk pembersihan, dalam bentuk pengosongan, dalam bentuk perlindungan dari hal-hal yang kamu kira baik, tapi sebenarnya tidak untukmu. Allah tidak akan mengizinkan hidupmu jatuh jika Dia tidak ingin membangunkanmu, dan Allah tidak akan membiarkanmu kehilangan jika Dia tidak ingin memberimu sesuatu yang lebih dari sekadar dunia. Kamu sedang dipersiapkan, dan persiapan dari Allah tidak pernah main-main. Pada akhirnya, setelah semua luka yang kamu lewati, semua kehilangan yang kamu terima, semua kekosongan yang kamu rasakan, kamu akan melihat satu hal. Allah tidak pernah menjatuhkanmu untuk menghancurkanmu. Allah menjatuhkanmu agar kamu menemukan pijakan baru yang lebih kuat. Hidupmu terasa berat bukan karena kamu lemah, tapi karena Allah sedang membentuk dirimu yang baru. Dirimu yang lebih matang, lebih tenang, lebih bijak, dan lebih dekat kepadanya. Kamu mungkin tidak memahami sekarang. Kamu mungkin masih bertanya-tanya, mengapa harus aku? Mengapa harus begini? Tapi suatu hari nanti, entah besok, entah beberapa bulan dari sekarang, kamu akan menoleh ke belakang dan berkata, andai tidak ada masa-masa itu, aku tidak akan menjadi sekuat ini. Andai tidak ada rasa sakit itu, aku tidak akan sedekat ini dengan Allah. Semua yang hilang darimu bukan benar-benar hilang.
Semua yang kosong dalam dirimu bukan benar-benar kosong. Allah hanya sedang menata ulang isi hidupmu agar kamu siap menerima hal-hal yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Dan ketika masa itu tiba, kamu akan tersenyum sambil berbisik dalam hati, "Ya Allah, ya Allah, sekarang aku mengerti." Teruslah berjalan, teruslah percaya. Karena proses ini bukan untuk menjatuhkanmu, melainkan untuk menguatkanmu menuju takdir yang sudah Allah siapkan sejak lama. Semoga hatimu selalu dijaga, dikuatkan, dan dipenuhi cahaya oleh Allah. Amin. Amin.